Kira-kira Mas Arwin di antara yang 5 ini yang paling nyebelin siapa sih? Hai, Sobat Bimwika. Ketemu lagi dengan saya, Romi Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini, teman-teman, Sobat Bimwika sekalian. Hari ini kita akan ketemu dengan sahabat kita yang keren, Mas Arwin. Terima kasih Pak Romi. Halo Mas Arwin, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Romi. Baik, sehat Mas Arwin ya? Alhamdulillah. Oke, jadi Mas Arwin ini adalah penyusun buku ya Mas Arwin ya? Iya Pak, buku yang Bapak pegang. Buku yang saya pegang nih, penyusun buku Forum Engineering ke-11 Wika. Wah, ini bukunya keren banget ini. Jadi kalau Terima kasih Pak. teman-teman lihat ini di Covernya ya, ya. Jadi ini gambar seperti gambar ya Lagu dari Forum Engineering itu sendiri Pak. logo Forum ini Mas Arwin ya. Iya. Oke deh, iya. Mas Arwin, Iya Pak. Anda kan sebagai penyusun buku ya. Mas Arwin, cerita dong kira-kira apa sih isi buku Forum Engineering 11 ini Mas Arwin? Jadi buku ini tuh adalah sebuah rangkuman Pak Romi dari acara yang BIM yang dihandle oleh BIM Wika. Yaitu Oke. acara Forum Engineering. Acara Forum Engineering itu apa sih? Acara Forum Engineering adalah karena tahun ini kebetulan pandemi ya Pak. Jadi acara itu kan dilakukan secara digital. Jadi biasanya setiap tahun kita mengadakan Online ya? ya secara online. Jadi setiap tahun kita mengadakan ibarat apa sih namanya workshops dan conference gitu dari Oke. kalau dari workshop ada dari Allplan dan software 3D modeling yang lainnya yang biasa dipakai oleh BIM. Dan juga kalau conference itu dari macam-macam Pak, ada dari siapa namanya Pak Basuki Menteri PUPR, Keynote speaker ya? Ya. Oke. ada Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur, Oke. ada dari Microsoft, ada dari Aveva, Oke. lumayan banyak Pak. Pokoknya setiap tahun pasti ada acara, ada speakers yang luar biasa. Oke, Mas Arwin. Sorry, saya potong dulu. Iya, Berarti boleh, Pak. tadi Mas Arwin bilang kan ini acara kebetulan online ya tahun ini ya? Iya, Pak. Nah, sebelumnya berarti memang nggak online berarti ya, Mas Iya Arwin? Pak. Oke, ini juga nih teman-teman, Sobat BFMK sekalian, kenapa kita masih pakai masker nih hari ini? Iya, Jadi kalau benar. kita nggak pakai masker, kita melanggar prokes. Jadi Iya. mohon maaf nih kalau wajah kita seperti ini masih Nggak menggunakan masker. kelihatan mimik wajahnya Mimik Pak wajahnya ya. Jadi kalau saya ketawa, senyum, Mas Arwin nggak kelihatan. Padahal harusnya kalau Mas Arwin ini kalau nggak pakai masker lebih ganteng loh dari Aduh. asli. Oke Mas Arwin, jadi Ya. tadi Mas Arwin udah bilang bahwa buku Forum Engineering 11 ini isinya terkait dengan acara Forum itu sendiri berarti ya. Jadi Iya, Pak. tadi ada ya pembicara utama dari kata sambutan dari Pak Menteri juga ya, ada Iya, Pak Ridwan Kamil sebagai pengisi, lalu vendor-vendor tadi ya Mas Arwin Iya. bilang ya. Oke. Mas Arwin, Iya, kalau mau nanya lagi nih Mas Arwin, kira-kira selain tadi isinya tadi secara online tadi apa sih Mas Arwin yang menarik kira-kira yang ada di dalam buku Forum ini Mas Arwin? Kalau menurut dari saya pribadi yang menarik dari buku ini tuh karena acara Sambil buka bukunya boleh sambil Mas dibuka. Arwin ya. Ini ada depan. Oke, terus monggo Mas Arwin. Dari buku ini tuh yang paling membuat saya tertarik tuh ini sih Pak, kayak misalnya kita pembicara Pak Rudi Hartono ya Pak. Oke, ada Nah, Pak Rudi ya iya. sebagai direktur Sebagai KSI Wika ya. Heeh. Oke. Jadi dari setiap speakers yang memberikan ibaratnya wejangan-wejangannya ya Pak. Di setiap speakers tuh kita selalu memberikan semacam ini Pak, QR code. QR code. Nah. Oke, apa itu Mas Arwin? QR code ini, jadi kalau di-scan, jadi kalau kita nge-scan ini pakai HP atau pakai sesuatu yang bisa nge-scan buat nge-scan QR ini, QR jadi code gitu. langsung ke direct ke videonya beliau Pak. Oh, videonya beliau. Oke. Jadi nggak cuma Pak Rudi Hartono, di sini ada Pak Basuki juga. Pokoknya semua yang sekiranya ada sebagai speaker, sebagai memberikan informasi dan hadir pada acara itu, kita membuat generate link untuk bisa di-scan dijadikan QR code Pak. Oke, berarti
QR code ini berisi video-video tentang acara itu sendiri, Mas Arwin. Iya, Pak, benar sekali. Jadi sehingga membuat buku ini lebih minimalis, Pak, tidak terlalu banyak teks dan gambarnya juga seimbang dengan teksnya, Pak. Iya, kayak kalau kita lihat buku ini, Mas Arwin, ini kan ada banyak foto ya, ada banyak foto yang keren. Mungkin narasinya tidak terlalu banyak. Lalu di masing-masing tema itu ada QR code yang tadi Mas Arwin bilang itu ada video terkait acara ya. Jadi kalau kita membaca buku ini seolah-olah kita seperti melihat langsung nih ya acara forum itu sendiri ya kira-kira. Jadi kalau misalnya kita kurang puas dengan narasi yang ada di buku, kita bisa scan aja nih langsung ke direct ke materi secara langsung ke materi ya. Iya, Pak. Saya coba, Mas Arwin ya. Boleh, Pak. Oke, ini sorry nih teman-teman BIMWIKA nih, saya mau coba nih, bener nggak nih Mas Arwin ini? Soalnya saya penasaran nih, sebentar. Ada nggak QR code saya? Oke, kita coba. Sebentar, saya lihat tadi yang mana tadi ini. Sebentar. Pak Basuki deh. Pak Basuki boleh, Pak. Pak Basuki halaman nih, Pak Basuki nih. Sebentar. Oke. Oke nih, teman-teman. Langsung. Nih, Sobat BIMWIKA. Cuman lagi iklan dulu nih kelihatannya nih. Sebentar, kita tunggu. Oke, biasa iklan. AdSense. Oke, ya. Langsung, bisa. Oke, sip. Keren. Mantap. Mantap ya. Dan semua speaker kebagian, Pak. Semua speaker kebagian berarti ya. Sampai sebenarnya bukan cuma speaker ya. Kalau tidak salah kan ada juga acara-acara materi-materi juga ya, Mas Arwin. Iya, Pak. Benar. Di materi-materi itu kita juga bisa lihat apa yang disampaikan oleh benar banget, Pak. si pembicara maupun pada saat workshop ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ada di sana semua materinya, Mas Arwin ya. Benar banget, Pak. Oke, sip. Wah, ini juga. Wah, ini nih Pak Basuki ini sedang memberikan sambutan nih, teman-teman Sobat BIMWIKA nih. Beliau nih. Oke, kita nanti kita baca lebih lanjut. Kita diskusi lebih lanjut. Tapi saya mau nanya-nanya yang lain lagi terkait buku. Siap, boleh, Pak. Oke deh, Mas Arwin. Ya. Tadi itu kan banyak hal menarik ya di buku ini, Mas Arwin ya. Iya, kalau Pak. kita lihat. Oke, sekarang pada saat menyusun buku ini nih, Mas Arwin. Kendalanya apa sih, Mas Arwin? Pasti kan ada kendala ya. Iya, benar banget, Pak. Apa nih, Mas Arwin, kendalanya apa sih susahnya gitu loh kan? Ini buku kalau saya lihat ya, ini kan selain kontennya yang cukup banyak ya. Ya tadi ada narasi, ada foto pastinya, lalu ada video-videonya. Oke. Ya. Selama menyusun buku yang ya sebenarnya cukup unik ini ya, apa sih kendala-kendala Mas Arwin ya? Kalau kendala dari yang saya alami ya Pak, kebetulan kan acara tahun ini kita dilakukan secara online. Nah, kalau acara online itu yang membuat saya paling kesulitan itu adalah foto, Pak. Fotonya sangat susah sekali, Pak. Kenapa fotonya itu, Mas? Soalnya nggak semua speakers datang ke venue. Oke. Dan rata-rata foto yang di situ bukan foto yang ada di buku, kalau judul-judulnya nih, Pak, bukan foto live pada saat acara. Iya. Karena biasanya kalau live streaming itu emang lancar, tapi belum tentu kualitas yang paling baik, Pak. Oke. Jadi itu yang membuat saya agak kesulitan sih, Pak. Foto-foto, Mas Arwin ya? Iya, foto susah sekali, Pak. Oke, jadi mencari foto-foto karena ini acara online, jadi memang banyaknya lewat live streaming gitu ya, video. Dan lagi ketika si pembicara ini misal ada yang tidak datang ke venue. Oke. Misalnya kualitas internet kita tetap bagus, namun kualitas internet dari pembicara kurang bagus. Jadi kan itu menyebabkan gambar yang kurang bagus, Pak. Kalau dilihat. Nah. Siap. Mas Arwin, terkait foto nih, saya langsung ke belakang nih. Tadi saya buka-buka. Ini kan ada hari pertama, hari kedua. Kalau saya masih bagus-bagus, Mas Arwin. Artinya apa? Yang kesulitan tadi masih bisa diatasi dong pastinya. Bisa, Pak. Bisa gitu pasti ya. ada cara, ada solusi lah. Ada solusi ya. Kan saya juga punya tim, Pak. Oke, ada timnya. Nah, ini tim editor, Pak, buat buku ini, Pak. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Apa tuh? Jadi tadi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Ya, selain tantangan pasti kan ada timnya ya. Ini ada 5 orang nih. Kira-kira Mas Arwin di antara yang 5 ini yang paling nyebelin siapa sih? Yang paling nyebelin siapa ya? Siapa Mas Arwin ya? Tapi kalau nyebelin sih enggak, Pak.
Kita kan sama-sama gitu ngebangun buku ini. Oh gitu ada ya. tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing ya. Iya. Yang paling banyak tugasnya siapa nih? Kalau terkait QR video siapa nih kira-kira? Kalau bagian QR yang ngurusin QR itu ada Mas Maul sama Mas Uki. Oh, Mas Maul sama Uki yang Mas Maul juga yang bikin background ini, Pak. Oh gitu. Background seperti background belakang ini. ya. Nah, ini yang bikin Mas Maul sama Mas Uki. Oke. Kalau saya tugasnya cuma nge-arrange saja, Pak, jadi kelihatan banyak. Oh gitu. Kalau mbak-mbaknya tadi itu apa itu tugasnya? Kalau mbak-mbaknya ini kan Mbak Feby sebagai kepala, Pak. Jadi dia yang ngatur lah flow-nya. Oke. Ini dari siapa ke siapa. Pokoknya semua flow yang ngatur dia. Kalau Mbak Sonya lebih ke bantuin saya buat mencari kontennya, Pak. Misalnya konten narasi itu kan juga bukan saya yang megang, Pak. Jadi dibantu sama Mbak Sonya. Oke. Gitu. Pastinya buku ini kan memang disusun berdasarkan acara forum itu sendiri ya. Berarti memang bahan-bahan yang dikumpulkan itu pastinya sudah dikumpulkan dari awal acara sampai akhir acara. Lalu semua itu dikemas, disusun sedemikian rupa oleh tim ya. Masuk Mas Arwin tadi yang menyusun satu-satu tadi ya. Semua bahan-bahan yang sudah ada itu disusun sedemikian rupa ya. Kira-kira gitu ya. Sehingga dapatlah buku yang seperti ini hari ini ya Mas Arwin ya. Oke. Keren Mas Arwin. Oke. Kalau begitu nih Mas Arwin, mau nanya nih, ini kan kalau namanya orang buat buku atau buat apapun Mas Arwin, pasti kan butuh waktu ya? Iya Pak. Kalau nggak salah ini kan forum ini sendiri kan dilakukan sekitar bulan November ya? Iya. Anda mulainya bulan kapan nih? Penyusunan buku ini sendiri kapan dimulai Mas Arwin? Saya diminta buat arrange buku ini itu mungkin seminggu setelah acara forum selesai, kurang lebih seminggu setelah acara forum selesai, Pak. Di bulan November sendiri berarti ya? Oke. Dan kebetulan buku ini tuh sebenarnya udah final draftnya tuh udah jadi bulan Januari, Pak. Bulan Januari? Januari akhir udah jadi, Pak. Tapi ya kebetulan kan ini buku bukan buat internal, jadi buku ini bakal bisa teman-teman akses gitu ntar bakal kita upload dan buat teman-teman bisa baca. Jadi ya kita baru official release mungkin bulan ini, Pak. Karena ini ya? Dari Januari sampai bulan ini tuh masih ada beberapa revisi minor lah, Pak, ibaratnya gitu. Selalu banyak revisi ya Mas Arwin ya. Oke, ya. Satu lagi Mas Arwin, yang menarik kan, buku ini kan buku Wika ya. Artinya kan ini konsumsinya yang orang Indonesia. Kenapa ditulis pakai bahasa Inggris Mas Arwin? Apa alasannya nih kira-kira menurut Mas Arwin ini kenapa dibuat pakai bahasa Inggris ya? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia begitu Mas Arwin? Kalau bahasa Inggris itu sebenarnya supaya ini sih, Pak, supaya kan ini bakal sebagai diupload dan sebagai konten nggak cuma orang Indonesia. Kita pengennya nggak cuma orang Indonesia. Yang jadi membaca ya. Alangkah baiknya misalnya orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris ya paling nggak kalau emang ada niat membaca buku ini paling nggak ada apa sih namanya kayak aku tuh harus bisa gitu bahasa Inggris, paling harus ngerti gitu. Ini kan juga bahasa Inggrisnya bahasa Inggris dasar, Pak. Jadi bukan bahasa Inggris yang level advance tapi masih bisa dipahami oleh masyarakat. Dan kalau buat orang yang luar juga paling nggak sebenarnya acara Wika tuh bisa loh, maksudnya bahasa Inggrisnya nggak bisa berbahasa Inggris juga loh gitu. Jangan-jangan saya curiga nih. Ini ingin go internasional ini engineering Wika atau BIM Wika pengen seperti itu kelihatannya ya. Kalau bisa sih kenapa tidak, Pak? Sip. Jadi ini nggak cuma dibaca oleh kita ya. Jadi kalau dia dengan bahasa asing, harapannya juga bisa dibaca, dinikmati oleh orang luar. Paling tidak kontennya sendiri kan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau nggak salah juga saya pernah lihat videonya juga ada subtitle yang bahasa Inggrisnya kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Seperti yang saya lihat yang sudah diupload di YouTube-nya atau di sosmednya Wika ya. Video-videonya itu kan ada subtitle ya kalau saya nggak salah lihat. Berarti memang ini harapannya. Dan pembicaranya juga ada yang dari luar, Pak. Dari luar ya. Tadi ini ada beberapa ini saya lihat nih dari luar negeri dari ya. Jerman. Iya. Swedia. Siap. Cukup menarik berarti ya. Jadi kolaborasi ini seperti ini yang saya baca ini ada Michael Wisnu. Ini orang Indonesia. Ini Linus Stendel dari India juga ada seperti itu ya. Stephen Kaufman. Siap. Iya. Jadi kalau dilihat dari waktu pengerjaan tadi, saya kembali lagi tadi dari mulai November sampai dengan ini Maret ya, lebih kurang ya 3 bulan lah ya Mas ya. Ya kurang lebih segitu, Pak. Ya 3 bulan untuk buku yang sekeren ini ya cukup oke. Kadang-kadang tidak bisa juga orang menyusun buku dan materinya pastinya ya Mas Arwin, yang cukup kompleks ya.
Menarik Mas Arwin bukunya. Ya, terima kasih, Pak. Satu lagi terakhir Mas Arwin terkait buku ini. Jadi Mas Arwin sebagai penyusun ya, kira-kira apa sih pesan atau ya yang pingin Mas Arwin atau dengan tim sampaikan buat sobat-sobat kita nih, sobat-sobat BIM Wika nih, Mas Arwin. Kan ini sobat kita cukup banyak nih. Kalau saya lihat tadi di anggotanya ya, ini hampir ratusan ini Iya, Pak. peserta dari kampus ya, Mas Arwin ya? Peserta dari instansinya aja ada 300 sekian, Pak. 300 Kalau sekian. jumlah pesertanya ada 13.000, Pak. 13.000 ya pesertanya ya. Dan itu sebagian besar katanya mahasiswa ya, Mas Arwin ya? Iya, Pak. Oke. Jadi apa nih Mas Arwin? Pesan dari buku ini sendiri ya, yang pengen dengan adanya buku ini, pesan kesan yang pengen disampaikan oleh BIM Wika ini apa ya kira-kira ke teman-teman ini? Sebenarnya dengan buku ini dibuat itu kita tuh pengen menyampaikan bahwa acara kayak gini tuh sebenarnya sangat dibutuhkan. Cuma orang-orang belum ada minatnya loh, Pak. Jadi kita sebenarnya dengan buku ini tuh kita berusaha untuk membangun minat mahasiswa-mahasiswa di sana untuk supaya mau ngelihat kita gitu buat ikut acara kita gitu sih, Pak. Oh gitu. Jadi harapannya juga sebagai penarik ya buat teman-teman yang ada di luar sana ya, khususnya para sobat BIM ya. Lewat buku ini mereka bisa belajar lah ya. Iya, benar banget, Pak. Bisa belajar bagaimana BIM itu nanti ke depan kira-kira gitu ya. Lewat forum ini ya, kira-kira gitu ya. Iya, apalagi kan ini udah era industri 4.0, pasti BIM itu sangat diperlukan, Pak. Iya, siap. Mas Arwin, menarik sekali bukunya. Nih, sobat BIM Wika nih, bukunya ya. Bukunya itu lebih kurang 110 halaman nih, lebih kurang. Ya, lumayan ya bukunya. Unik nih bukunya. Bukunya cukup unik, menarik. Background-nya ya base-nya warna biru nih, sesuai dengan warna logonya Wika. Sebelah kanan ada BUMN, Akhlak. Kiri ada logo Wika, tengahnya ada logo Forengnya. Nanti teman-teman kalau mau ini mintanya kemana nih Mas Arwin? Bisa nanti kita bakal sertakan link di deskripsi, Pak, buat bukunya. Ada ya? Iya. Oke, sip. Oke, Mas Arwin. Siap. Menarik sekali diskusinya siang ini ya, Mas Arwin ya. Saya rasa itu dulu, Mas Arwin. Makasih atas diskusi yang menarik. Kita berharap buku ini menjadi sumber informasi ya. Amin. Sumber inspirasi juga ya, buat kita dan buat teman-teman sahabat BIM di luar sana ya. Oke, sahabat BIM Wika. Sementara itu dulu yang bisa kita diskusikan hari ini dengan teman kita yang keren ini, Mas Arwin. Sampai ketemu lagi di acara BIM Wika selanjutnya. Sampai jumpa. Ciao. Ciao.